Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, dalam pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen proyek. Topik kali ini adalah tentang proyek. Nanti akan dibahas tentang pengertian proyek dan proses perkembangan proyek. Oke. Menurut kalian, apakah proyek itu? Ya, di sini ada beberapa referensi tentang pengertian proyek. Pengertian yang cukup singkat, yang pertama, proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber untuk mencapai kemanfaatan atau benefit. Jika kita menggunakan referensi yang lain yang cukup lengkap, pengertian proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Anda tidak perlu menghafalkan kalimat ini sepanjangnya atau yang panjangnya. Cukup Anda pahami ada beberapa kata kunci dalam pengertian proyek ini. Yang pertama adalah semua proyek pasti menggunakan sumber-sumber daya. Nah, ini kata kunci pertama. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah seperti sumber daya manusia, sumber daya biaya, mungkin juga sumber daya peralatan dan sebagainya. Nanti di bagian lain akan diterangkan tentang sumber daya khusus. Kemudian kata kunci kedua, semua proyek pasti memerlukan sejumlah dana yang direncanakan dengan anggaran dana tertentu. Ini kata kunci kedua, anggaran dana. Dan yang ketiga, semua proyek pasti mempunyai batas waktu tertentu. Jadi artinya proyek harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Ini kata kunci ketiga, jangka waktu tertentu. Dan yang keempat tentunya, semua proyek pasti mempunyai suatu tujuan. Ini kata kunci keempat. Dengan kata-kata kunci, 4 kata kunci seperti ini, Anda cukup mudah untuk merangkai kalimat mengenai pengertian dari proyek. Yang pertama adalah sumber daya, yang kedua adalah anggaran dana, yang ketiga mempunyai jangka waktu tertentu, yang keempat mempunyai tujuan tertentu. Nah, inilah pengertian dari proyek. Baik, sekarang Anda perhatikan, khususnya untuk proyek konstruksi atau mungkin berlaku juga untuk proyek yang lain, proyek umum misal. Apakah ciri-ciri proyek itu? Anda lihat beberapa proyek yang ada di sekitar Anda. Baik, ciri yang pertama adalah memiliki tujuan khusus produk akhir atau hasil kerja akhir. Bisa dilihat produk akhirnya atau hasil kerja akhir. Contoh yang paling baik kalau kita melihat proyek konstruksi, maka kita bisa melihat produk akhir dari suatu proyek konstruksi, yaitu berupa bangunan. Bisa bangunan gedung, jalan, jembatan, bangunan air, dan sebagainya. Jadi, pasti semua proyek mempunyai tujuan khusus untuk terciptanya suatu produk akhir. Ciri yang kedua, semua proyek pasti memerlukan sejumlah biaya. Kemudian direncanakan dengan menggunakan
suatu jadwal untuk mencapai target waktu dan telah ditetapkan kriteria mutu yang harus dicapai pada saat proyek beres tersebut. Kriteria mutu ini juga disebut dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Contohnya, misalnya suatu bangunan gedung pasti ada suatu kriteria mutu. Misalnya mutu beton yang harus dicapai dari gedung tersebut. Contohnya mutu beton K225, K300, K350 atau mutu baja FY40 misal. Kemudian jenis keramik, ukuran keramik, jenis cat, warna cat yang digunakan. Kemudian penutup atapnya apakah menggunakan baja ringan dan sebagainya. Semuanya sudah ditetapkan di dalam spesifikasi teknis pekerjaan. Nah, pada umumnya spesifikasi teknis pekerjaan ini tertulis dalam sebuah dokumen yang diberi nama dengan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Mengenai RKS nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Kemudian ciri yang ketiga, semua proyek pasti bersifat sementara. Tidak ada proyek yang terus-menerus atau selamanya, pasti sementara. Dan diakhiri atau dibatasi oleh selesainya tugas dalam bentuk produk akhir dari proyek tersebut. Ciri yang keempat, yaitu semua proyek bersifat non-rutin atau tidak menerus atau tidak berulang-ulang. Anda bandingkan dengan pekerjaan yang bersifat rutin atau berulang-ulang. Contohnya, seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau kantor itu merupakan pekerjaan yang rutin dan berulang-ulang. Setiap hari datang ke kantor, melaksanakan pekerjaannya, pulang besoknya, demikian lagi dan seterusnya. Suatu proyek tidak demikian. Pengertian tidak rutin juga termasuk dalam aktivitas kegiatannya atau intensitas kegiatannya. Bisa diartikan kesibukan kegiatan. Suatu proyek pasti mempunyai jenis dan intensitas kegiatan yang berubah-ubah sepanjang proyek tersebut dilaksanakan. Anda bisa lihat pada contoh proyek bangunan gedung. Pada awalnya, pada saat baru dimulai, kita melihat intensitas kegiatannya agak rendah atau rendah, dikatakan rendah. Kenapa? Karena tidak terlalu kelihatan kegiatan yang menyolok atau kegiatan yang sangat padat, baik dari jam kerja maupun dari jumlah pekerja. Kemudian pada saat telah berlangsung sekian lama, terutama pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur, misalnya pada saat pelaksanaan kolom, balok, plat, terlihat bahwa intensitas kegiatan dari proyek tersebut meningkat. Kita melihat bahwa banyak sekali pekerjaan yang dilaksanakan, ada pekerjaan backcasting, penulangan, pengecoran, jumlah pekerja yang terlibat juga banyak. Kemudian jam kerja bahkan mungkin bisa sampai larut malam. Pada saat akhir dari pembangunan gedung tersebut, misalnya pada saat finishing, kita melihat lagi bahwa intensitas pekerjaan menurun kembali. Kita lihat bahwa jumlah pekerja tidak sebanyak pada saat pelaksanaan struktur, kemudian jam kerjanya, kemudian aktivitas kegiatannya juga terlihat menurun. Demikianlah ciri-ciri dari proyek
yang mempunyai 4 ciri yang telah disebutkan tadi. Baik, berikutnya marilah kita melihat contoh-contoh proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat atau bentuk proyeknya. Yang pertama, ada proyek yang dominan, didominasi oleh pemindahan massa. Anda tahu contohnya, misal kita lihat adalah proyek bangunan air yang berupa bendungan. Anda bisa lihat di sini untuk membendung air yang ada di bagian belakang dari bangunan ini terdiri dari material-material. Ada agregat kasar, ada agregat halusnya, ada tanah urugan dan sebagainya. Anda bisa lihat massa yang ditimbun di sini, ini sebagian besar merupakan kegiatan pemindahan massa. Nah, inilah contoh dari proyek yang bersifat pemindahan massa. Contoh kedua atau kelompok kedua, ada proyek yang dominan bersifat perubahan massa. Anda tahu apakah contohnya? Nah, ini apa coba? Ini adalah proyek bangunan gedung bertingkat tinggi. Apa perubahan massanya? Ya, gedung ini terbuat dari beton bertulang. Pada saat awal belum dilaksanakan, tentunya sebelum jadi bentuk beton bertulang seperti ini, maka material yang didatangkan atau yang ada di lokasi proyek adalah berupa agregat halus atau pasir, ada agregat kasar, kerikil, ada tulangan, ada semen atau PC, atau mungkin mendatangkan beton ready mix. Nah, semua agregat tadi itu pada saat belum dilaksanakan tentunya hampir tidak mempunyai bentuk atau tidak beraturan. Kemudian pada saat pelaksanaan dibuat cetakan, kemudian dirangkai tulangannya, kemudian dicor. Nah, setelah jadi, maka jadilah bentuk seperti ini. Ada kolom, ada balok, ada pelat, dan sebagainya. Nah, inilah merupakan contoh proyek yang bersifat perubahan massa. Baik. Contoh berikutnya, ada proyek yang dominan atau didominasi oleh pekerjaan pembenaman prefab atau fabrikasi atau yang biasa kita kenal precast. Anda tahu contoh proyek tersebut? Nah, ini salah satu contohnya. Yang dimaksud pembenaman precast di sini adalah benda-benda precast atau prefabrikasi yang dibenamkan atau dimasukkan ke bawah permukaan tanah. Nah, sebagian besar benda yang ada di bawah permukaan tanah adalah pondasi. Nah, benda prefabrikasinya adalah berupa tiang pancang. Anda sudah banyak melihat contoh tiang pancang. Ada yang dipabrikasi, ada yang bentuk bulat seperti ini, ada yang bentuk kotak, kemudian dimobilisasi, dibawa ke proyek, kemudian dipancang. Nah, ini merupakan contoh dari proyek yang sifatnya pembenaman precast atau prefab.
Selanjutnya ada proyek yang bersifat sebagian besar adalah penyusunan benda-benda prefabrikasi atau precast. Anda bisa memberikan contoh? Coba Anda lihat bangunan seperti ini. Yang pertama, ini bangunan gedung yang masih belum jadi. Anda lihat bahwa komponen-komponen gedung terdiri dari benda-benda prefabrikasi atau precast. Ada dindingnya, ada kolom-kolom prefabrikasinya, ada plat prefabrikasi dan balok prefabrikasi. Pada saat ini telah banyak dibuat komponen-komponen prefabrikasi untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pada jalan flyover yang banyak terdapat di kota-kota besar atau di jalan tol, Anda bisa lihat balok-balok yang biasanya terbuat dari beton, precast, prestress. Ini merupakan juga contoh dari proyek yang dominan merupakan penyusunan prefabrikasi atau precast. Yang berikutnya ada proyek yang didominasi oleh penurunan benda berongga. Apakah Anda tahu benda berongga apa kira-kira yang digolongkan bisa di bawah permukaan tanah atau di permukaan air? Contohnya kira-kira apa? Nah, lihat gambar. Ini merupakan bentuk pondasi, kaisong namanya. Kaisong. Pondasi kaisong itu adalah suatu pondasi dari suatu pondasi yang besar, namun di dalamnya di sini ada rongga-rongga sehingga tidak berbentuk masif. Tidak berbentuk massa yang masif. Kalau dilihat sketnya bisa berbentuk bulat. Nah, ini dinamakan dengan pondasi sumuran yang bentuknya bulat, kemudian di tengahnya ada rongganya. Tidak pejal, tidak masif. Bisa juga berbentuk juga persegi. Yang tidak masif, di tengah-tengahnya ada rongga-rongga seperti ini. Nah, apabila sudah dicetak di lokasi atau didatangkan, maka pondasi kaisong ini akan dibawa ke lokasi, kalau ini di permukaan air dibawa, kemudian ada lokasi yang telah ditentukan, pondasinya akan dibenamkan di bawah permukaan air, atau bisa juga dimasukkan ke dalam tanah. Nah, inilah yang merupakan proyek yang bersifat penurunan benda berongga. Yang berikutnya adalah ada proyek yang didominasi oleh pekerjaan pembuatan lubang dalam tanah arah vertikal. Kira-kira bisa memberikan contohnya? Ya, ini juga bisa berhubungan dengan pekerjaan pondasi. Anda bisa lihat di sini ada beberapa proyek yang pondasinya merupakan pondasi dalam, namun tidak menggunakan tiang pancang. Pondasi tersebut mirip dengan tiang pancang, namun beton bertulang atau bagian beton bertulangnya dicor di tempat. Nah, pondasi tersebut dinamakan pondasi bore file. Di sini dibuat pengeboran ke dalam tanah arah vertikal. Anda lihat di diagram ini, dibuat bor, dibuat lubang pondasi, bor ke dalam tanah arah vertikal, kemudian dimasukkan tulangannya, kemudian baru dicor. Ini merupakan contoh proyek yang didominasi oleh pembuatan lubang dalam tanah arah vertikal.
Masih ada lagi satu proyek yang didominasi oleh pembuatan lubang dalam tanah arah horizontal. Kira-kira apa coba? Ya, Anda sudah sangat familiar. Banyak berita di dalam media massa dan media elektronik. Ini contoh-contoh dari proyek yang didominasi oleh pembuatan lubang dalam tanah arah horizontal. Ada terowongan jalan kereta api misalnya di dalam tanah. Ini arahnya horizontal. Ini merupakan terowongan jalan raya tapi di dalam tanah juga arah horizontal. Dan ini adalah penghubung dua gedung, dibuat terowongan arah horizontal di basement. Artinya di bawah lapisan tanah. Nah, inilah contoh-contoh dari proyek yang didominasi oleh pembuatan lubang di dalam tanah arah horizontal. Baik, kita lanjutkan dengan pendekatan sistem dari proyek. Ini ada diagram yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari suatu sistem yang merupakan kegiatan besar, kemudian berturut-turut terdiri dari beberapa bagian dan letak proyek ada di tengah-tengah dari sistem ini. Kita mulai dari proyek dulu. Proyek pasti terdiri dari beberapa pekerjaan. Nah, contoh suatu proyek gedung bertingkat atau proyek gedung, kalau kita bagi-bagi menjadi beberapa pekerjaan utama, misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur beton bertulang, pekerjaan pasangan misal, pekerjaan atap, dan seterusnya. Jadi artinya proyek gedung terdiri dari beberapa pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama yang tadi masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa kegiatan atau pekerjaan yang lebih kecil yang dinamakan dengan activity. Kalau pekerjaan utama tadi dinamakan task, contoh pekerjaan persiapan terdiri dari mobilisasi, pembuatan pagar, bopleng, pembuatan direksi kit. Pekerjaan tanah, ada pekerjaan galian, ada pekerjaan urugan, ada pekerjaan timunan kembali. Pekerjaan pondasi, ada pekerjaan pondasi batu kali, pekerjaan pondasi unstamping, ada pekerjaan misalnya tiang pancang, pekerjaan struktur beton bertulang. Nah, misal ada pekerjaan beton, ada pekerjaan balok, ada pekerjaan kolom, misal ada pekerjaan lantai, pekerjaan kolom, pekerjaan balok dan lantai, misal. Nah, ini tadi kalau kita melihat proyek yang dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Kemudian beberapa proyek itu bisa merupakan bagian dari suatu program. Kalau kita melihat di lingkungan kampus misal, kampus terdiri dari beberapa fakultas. Setiap fakultas mempunyai proyek-proyek sendiri. Misalnya fakultas teknik ada pembangunan laboratorium misal. Fakultas FISIP ada pembangunan gedung kuliah baru misal, dan seterusnya. Nah, beberapa proyek tadi itu akan mengumpul menjadi suatu program yang direncanakan
oleh masing-masing fakultas tersebut. Itu satu contoh dari program kalau dilihat di lingkungan universitas. Beberapa program akan membentuk suatu sistem. Nah, di sini sistem adalah merupakan suatu bagian yang luas sekali. Kita bisa mengatakan sistem perkotaan, suatu sistem provinsi, atau bahkan negara. Jadi kalau ada beberapa program, maka tentunya akan mendukung dari suatu sistem yang sedang direncanakan atau yang sudah ada, atau merupakan bagian dari sistem yang sudah ada.